Pak Gita berkali-kali bahwa ide itu harusnya yang diloloskan di dalam pertengkaran gitu. Baru kita backup dengan informasi itu. Jadi selama pipanisasi itu hanya bifurkasi, maka kemungkinan kita untuk kembali menjadi status animal itu dimungkinkan. Kita nggak ingin balik pada animal. Karena itu Jus Aides buka katup itu dengan kemampuan intelektual tadi itu. Lain kalau kita punya kemampuan politik ya udah kita kepung aja istana untuk mengatakan bahwa kami tidak ingin dipimpin oleh si dungu. Kan selesai problemnya. Lalu terjadi revolusi tentang kedunguan. Itu bukan makar. Kalau kita mau merevolusi bangsa ini, itu bukan makar. Saya beri contoh misalnya, soal terakhir saya baca di koran, Ibu Sri Mulyani, teman saya, temannya Pak Gita juga, memajaki tempurung kelapa. Pajak tempurung kelapa. Yang sebetulnya kalau kita bilang ngapain sih pajakin tempurung kelapa tuh? Membebani produsennya. Tapi mungkin karena memang tempurung kelapa itu ternyata komoditas yang bagus di ekspor segala macam. Tapi problemnya kalau kita balik pada tadi, kita nggak diberi kesempatan untuk bertengkar. Boleh nggak tempurung kelapa itu diberi beban pajak itu kan? Tentu kita hanya bisa bilang itu artinya Sri Mulyani udah kehilangan kemampuan untuk nagih pajak dari tempurung-tempurung kepala. Kan dia mesti pajakin tempurung kepala dari mereka yang memalsukan pajak kan itu. Itu yang kalau ada kebebasan kita bisa bicara itu. Tapi kadang-kadang nanti dianggap itu menghina. Tapi blessing in disguise artinya Sri Mulyani tahu bahwa harga ekonomi dari tempurung kelapa lebih tinggi dari harga tempurung kepala. Terus edit. Berikutnya UCLA. Selamat sore Pak Gita, selamat sore Pak Rocky. Perkenalkan nama saya Satrio, saya alumni FIB UI 2014 Sastra Jerman. Alumni mana? FIB UI Sastra Jerman. Saya ingin bertanya gimana cara kita untuk bisa membangkitkan lagi kenangan-kenangan dulu dalam artian pluralisme pada saat era Gus Dur gitu. Yang kita sekarang dimanjakan dengan hal-hal yang disparitas atau polarisasi yang terlalu terbelah gitu. Semacam hal-hal kita selalu disudut-sudutkan atau mungkin terbentur akan pihak A dan pihak B gitu. Bagaimana kita supaya hangat, guyup dan juga bisa bercakap-cakap mengenai ide apapun, demokratisasi apapun kepada kebaikan ke depan gitu. Dan mungkin pertanyaan kedua adalah memperingati Hari Bumi hari ini 22 April, bagaimana peranan pemerintah dan juga kita generasi muda untuk bisa on gitu dalam membicarakan atau mendemokratisasikan environmental ethics yang Pak Rocky selalu bilang kalau misalkan kita tuh harus menjadi manusia yang memiliki daya dan upaya baik pada lingkungan gitu. Lingkungan bukan sebagai trade-off terakhir dalam upaya pembangunan ataupun hal-hal lain gitu. Karena saya sempat mengikuti beberapa webinar yang diselenggarakan oleh beberapa delegasi pemerintahan maupun LSM seperti Greenpeace dan lain sebagainya. Itu kontradiktif juga untuk datanya, yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu, dan titik tengahnya itu saya kurang bisa ambil gitu. Gimana cara kita supaya ngecapnya kita tuh enak gitu. Tentang environmental ethics, curiosity-nya kita juga makin terbangun pada hal-hal yang berbau tentang lingkungan seperti